Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih, ini kalau dilihat dari usia semua kita di sini kan masih muda-muda tuh ini. Mudah. Muda. Ya. Artinya muda bukan mudah-mudahan. Umur boleh 60 tapi semangat 16 tahun. Amin. 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 Nah, Anam ampa bukan 60. ada yang mengatakan begini, I want to live 100 years again. Pertanyaannya, apakah kita saat ini bukan berapa besar atau berapa panjang usia, tetapi sudah berapa banyak yang kita berikan bagi Tuhan. Itu yang harus menjadi perenungan. Dan pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan telah mengaruniakan setahun bagi Ibu Kekasih, Ibu Penatua Dr. Olga Singko, Master Hukum Humaniora. Ini memang lidah ini seringkali selese. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, dan tentunya ini menjadi ucapan syukur bagi keluarga, khususnya Singko bersaudara, ya. Ada Bapak, ada Ibu Ola, iya Kakak, dan ada Ibu Lili, ya. Ini masih fasung-fasung dah boleh sebenarnya. Iya toh, masih gagah begitu dah. Artinya tidak ada seorang pun di antara kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dapat menambahkan sehasta, amin ya. Tapi semata-mata ini adalah anugerah bagi kekasih Ibu Dr. Olga Singko. Dan tentunya kita akan sama-sama mengikuti pertemuan ibadah syukur bagi keluarga karena ini hari genap usia yang ke-64. Betul Bu ya? Baik. Dan pagi ini kita akan mendengarkan sambutan atau ucapan selamat datang yang akan disampaikan, dituturkan oleh yang kekasih Ibu Lili Singko. Dengan kasih kami persilakan. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama dalam ucapan syukur. Hari ulang tahun ke-64 dari Penatua Ibu Dr. Olga Singko M. Hum yang ke-64. Sebenarnya tanggal lahir tanggal 19. Tapi oleh karena permintaan dari sahabat doa sehingga ditunda hari ini, hari Jumat tanggal 21 tahun 2026. Saya ingat tahun lalu bukan dibuat bulan Agustus tapi dibuat bulan September. Mengapa? Karena Ibu Ola ada di Amerika. Jadi dibuat bulan September tahun 2025. Sangat bersyukur karena kelompok doa, sahabat doa yang sudah terbina hampir 20 tahun lebih sangat merindukan ada ibadah syukur bersama dengan Ibu Ola. Karena cinta dan kasih sayang yang sudah diikat di dalam kasih Tuhan, sehingga rasanya kalau tidak bersama-sama hanya dilalui begitu saja rasanya tidak enak. Nah oleh sebab itu orang bikin sama-sama hari ini. Ibu Ola kuat sama dengan permata, ya, permata yang ada di tengah-tengah kehidupan sahabat doa.
Nah, permata adalah kilau abadi yang tersembunyi di dalam pekatnya bumi. Bagai tetes air mata bintang yang membeku dalam sunyi, memantulkan cahaya cinta dan rahasia semesta yang tidak lekang dengan waktu. Nah, itulah kehidupan Ibu Ola. Nah, oleh sebab itu sangat bersyukur hari ini orang boleh bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Nah, mengatasnamakan Bu Ola, anak-anak, cucu-cucu, tentunya saya menyambut dengan penuh ucapan syukur sambil mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Lili yang sudah memberikan kata-kata, ini bukan cuma kata-kata sambutan ini, tapi kata-kata mutiara dan unsur puitisnya melekat sekali di sana. Itu memang talenta yang diberikan Tuhan bagi Ibu kekasih Ibu Lili ya. Sehingga memang kalau mendengar saya berbicara atau kita berbicara bercakap dengan Ibu Lili, sepertinya Ibu Lili sedang membaca puisi. Sahabat doa akan dilayani oleh yang kekasih Reverend Dani Weko, Magister Teologi. Dan sebelum itu saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudara menyambutnya dengan kita berdiri. Dan saya serahkan mic ini ke Pendeta Dani Weko. Baiklah, untuk mensyukuri akan 64 tahun dari Ibu Dr. Olga Singko, maka kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan yang memberikan usia itu. Kita mulai dengan pujian, yaitu dalam persiapan kasih dari surga. Kita nyanyikan lagu itu. Memenuhi tempat ini, Kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, damai di kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, kasih dari Yesus memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di
tinggi mengalir kasih damai antara Bapa mengalir sangat mengalir memenuhi hidupku, mengalir hidupku. Ibadah hari ulang tahun ke-64 dari Penatua Dr. Sayo Singko, Master of Humaniora, ditahbiskan hanya di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing yaitu di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku hendak bersyukur. dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Jemaat silakan duduk. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, jemaat Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Karena dikatakan di dalam nats, yaitu dalam Mazmur, ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Demikian Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Karena itu mari kita berdoa merendahkan diri di hadapan-Nya. Bapa, dalam Kristus Yesus kami memberanikan diri menghampiri Dikau lagi, yaitu sebagai Bapa yang Maha Kudus, suci adanya. Kami datang kepadamu Tuhan dalam doa ini, memohon kiranya Tuhan berkenan kepada setiap kami. Kami adalah orang-orang yang memang Engkau telah kuduskan sekali dan untuk selama-lamanya. Karena Engkau telah tebus kami dan Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Tetapi kami tahu ya Tuhan, kendati kami anak-anak Tuhan, tetapi kami tetap masih ada terikat juga, yaitu dengan kelemahan dan dosa-dosa kami. Karena itu ada yang kami sadar kami perbuat, ada yang tidak sadar kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Kami datang menghadap Tuhan pada saat ini, menyatakan Tuhan itu kepadamu.
Karena itu tengoklah batin kami, selidiklah kami Tuhan, dan Engkau kasihani lagi kami. Ampuni itu sebagaimana Engkau telah kuduskan kami. Kiranya kami akan berkenan kepadamu Tuhan, supaya kami secara praksis kudus adanya dalam menghadap Engkau. Tuhan, ini kami yang mengaku dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa di dalam Kristus Yesus yang adalah firman kekal, firman yang menjadi manusia, menjadi daging. Kami datang kepadamu Tuhan, karena ketika kami membaca Alkitab yang ada firman yang tertulis, kami tahu siapa kami ini untuk membacanya. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang ada tinggal di dalam kami dan yang bekerja pada saat ini, kiranya Dia yang akan mengungkapkan kepada kami firman yang kami baca, supaya Tuhan kami makan daripada firman Tuhan itu. Terutama kepada Ibu Olga Sayosingko ini, Engkau berikan kepadanya Tuhan, yaitu makanan rohani yang tepat baginya dari firman yang akan dibaca. Bahkan kepada kami sekalian ini, agar kami Tuhan betul-betul memahami firman itu sebagaimana kehendak Tuhan dan menjadi pesan Tuhan untuk kami hidup dalam dunia dewasa ini. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau dengan kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami minta ini. Amin. Kita baca firman Tuhan itu yang dari kitab Ulangan pasal 6. Keluaran maksudnya, bukan Ulangan. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini menjadi perenungan kita di firman Tuhan ini, yaitu sangat-sangat baik juga menjadi perenungan untuk ulang tahun Ibu Ola ini ya. Jadi kita akan baca firman Tuhan ini.
Saya membacakan baik berulang tahun maupun yang jemaat boleh mengikuti dalam Alkitab. Selanjutnya Allah berfirman kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan tidak nama Tuhan, aku belum menyatakannya diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberitakan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Aku juga sudah mendengar rintihan orang Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa menyampaikannya kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena putus asa dan karena perbudakan yang berat. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, raja Mesir, dan katakanlah kepadanya bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak fasih berbicara. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta menyuruh mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Sampai di situ pembacaan kita. Kita datang kepada puji-pujian. Saya persilakan ada puji-pujian.
pujian dia ya, bahwa yang besarlah Bapa kita dan sungguh baik dia ya untuk kasih setianya. Saya persilakan puisi dulu. Anugerah terindah di hari bahagia. Sejak fajar pertama menyingsing di kehidupanmu, tangan kasih Tuhan Yesus telah menopang langkahmu. Hari ini bertambah 1 tahun usiamu, menjadi tanda rahmat Tuhan yang baru bagimu. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita dan bergembira di dalamnya. Kiranya limpah berkat menyertai jalanmu, menyertai langkahmu, menyertai harapanmu, menyertai cita-citamu. Seperti perisai anugerah memagari hidupmu hari lepas hari. Rancangan damai sejahtera Tuhan digenapi. Hari depan penuh harapan menanti di sisimu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Selamat ulang tahun adikku sayang yang begitu baik. Selamat ulang tahun dalam kasih Bapa, adikku. Semakin bertambah hari, semakin dekat pada Tuhan, dan kuasa penyertaannya tak pernah henti menuntunmu kini, esok, dan sampai selama-lamanya. Selamat bersyukur, selamat bersukacita adikku sayang. Makasih. Ya, terima kasih ya. Baik, sekarang kita renungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini satu mukadimah, ya, permulaan daripada, yaitu kalau Indonesia itu ada hari kemerdekaan, hari pembebasan, demikian juga ayat-ayat yang kita baca. Dan di sana Tuhan bertindak. Sekali lagi, Tuhan bertindak. Anda perhatikan ayat 2. Perhatikan, baca ayat 2 yang bagian akhir. Apa dikatakan di sana? Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi aku belum menyatakan siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan itu. Dan saat inilah, mulai dari generasimu, mulai dari kamu, hei keturunan Israel, 400 tahun lebih kamu berbicara mendengar tentang Tuhan, tapi kamu tidak melihat bagaimana Tuhan itu. Kamu tidak pernah melihat bagaimana Allah dan Tuhan itu bertindak. Kamu tinggal hidup di dalam hanya sebagai suatu tradisi cerita bahwa Allah yang telah menunjukkan kepada Abraham itu Allah yang adalah pencipta. Tapi kamu belum melihat bagaimana tindakannya, bagaimana perbuatannya, bagaimana sekarang dia akan mewujudkan, yaitu apa yang dijanjikan kepada Abraham. Saat inilah Tuhan akan menyatakan itu. Dalam nama Tuhan, maka dia akan bekerja. Itulah sebabnya ada yaitu penindasan
supaya mereka melihat itu bagaimana Tuhan akan bekerja dengan menghadapi Firaun yang adalah satu kekuatan dunia yang tidak terkalahkan. Suatu kekuatan militer yang tidak dapat diabaikan pada waktu itu. Karena mereka itu negara yang paling kuat di dunia. Tapi mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Yaitu Tuhan yang mereka dengar lama, tetapi mereka tidak melihat bagaimana Tuhan itu. Sama dengan orang Minahasa. Lama dengar tentang banyak cerita, tapi belum melihat bagaimana Tuhan itu bertindak. Sudah banyak tentang cerita tentang Allah, tapi belum pernah dia mengalami Tuhan bertindak dalam kehidupannya. Demikian Israel, bayangkan ada 400 tahun lebih mereka dengar-dengar cerita. Tapi bagaimana tuh Tuhan itu? Tidak bisa memahami. Kenapa? Mereka tidak melihat. Dan pada waktu itu Allah katakan, aku akan memperlihatkan bahwa aku ini adalah Tuhan. Dari sana mulai orang kenal, oh begini yang namanya Elohim. Oh begini yang ditulis oleh orang-orang Israel tua-tua dengan apa itu disebut dengan Yahweh. Oh begini dengan yang disebut dengan Adonai. Itu kata-kata Tuhan semua itu. Yahweh, Elohim, Adonai, itu bahasa orang Israel. Tentang sekarang kami mengerti bahwa Tuhan itu adalah sanggup melepaskan mereka dari kekuatan tangan daripada orang Mesir. Luar biasa Tuhan itu. Mereka baru paham, mereka baru nyata, mereka baru lihat ketika peristiwa yang terjadi di Mesir. Itu sebabnya peristiwa Mesir ini adalah peristiwa pertama kali orang sebenarnya melihat nama Tuhan itu. Istilah nama Tuhan itu pertama kali lihat bukan dari Kejadian, bukan, tetapi mulai dari Keluaran. Itu sebabnya ada ahli teologi bilang bahwa kitab yang mula-mula sebenarnya Keluaran, bukan Kejadian. Dari Keluaran itu orang mengerti tentang Allah. Baru diceritakan bagaimana bumi ini jadi. Karena dia itu adalah penciptaan. Nah, itulah diberikan ilham kepada Musa untuk menulis tentang Kejadian. Tetapi peristiwa mengenal Allah itu bukan dari Kejadian. Tetapi dari Keluaran. Ya, saya katakan kitab Keluaran ini satu mukadimah. Satu pernyataan bagaimana Allah memulai. Yaitu dengan orang Israel. Dari orang Israel. Itulah kemudian dunia akan mengenal siapa Allah itu. Ya, nah, jadi bukan dari Adam. Bukan dari Set. Mereka tidak ada cerita. Yang ada cerita itu orang Israel. Karena orang Israel yang mengeluarkan tentang kekuatan Allah. Orang Israel yang memperkenalkan tentang Elohim. Orang Israel itu yang memperkenalkan tentang, oh begini yang disebut dengan Yahweh. Ya, inilah dia Yahweh. Dunia kenal Yahweh. Nah, saudara-saudara, saya senang pada pagi hari ini saya boleh datang. Ya, karena mungkin saya bantas semuanya mau masuk rumah sakit. Iya. Karena saya sudah 3 hari sesak napas. Jadi ini dia 3 hari ya istriku ya. Poso 1 minggu, Martinnya nak tidur 3 hari. Memangnya nak tidur sama sekali. Kan kalau sesak napas, mau tidur itu lebih sesak, lebih baik bangun. Kalau dia mau tidur, pastinya nak mau tertidur. Dan saya boleh masih berkhotbah pada ulang tahunnya Ibu Olga. Ya, karena istri bilang, ngana di rumah Jo, nanti saya bantar kelar dari sini, waktu orang mau ke rumah sakit. Dia bilang tuh dokter nanti buka boleh sore saya bantar. Kalau sore dia tahan, ya baru orang tinggal. Nah paling ini kali mau sedot lagi, ada lagi. Oke? Tapi saya senang saya boleh memberitakan tentang kekuasaan Allah.
kekuasaan Allah yang diproklamirkan pada saat ini. Kitab Keluaran ini adalah kitab sekali lagi yang mau menyatakan bagaimana Allah itu, bagaimana pencipta itu, bagaimana kekuatannya. Apalagi cuma mau kasih hidup. 1 tahun bagi Tuhan itu dia gampang dia mau kasih. Tapi pemeliharaannya juga itu dia, itu luar biasa ya, dia berikan selama hidup sampai 64. Nah, ini Allah kita. Allah yang sekarang kita juga harus proklamirkan kepada dunia. Bahwa bagaimana dia memelihara kita 64 tahun. Bagaimana kita menikmati 64 tahun. Itu luar biasa. Tetapi yang paling luar biasa apa? Kalau kita menghayati. Karena orang Israel beratus tahun hidup melihat umat Allah. Tapi mereka tidak bisa menghayati bahwa umat Allah itu adalah seperti ini. Ya. Malah jauh sebelum orang Israel sampai ke Adam. Mana mereka menikmati akan hikmat Allah dan kekuatan Allah. Tidak ada. Siapa yang menikmati hikmat Allah, kekuatan Allah? Selama dari orang Israel ke belakang sampai Musa, sampai Adam. Ada yang tahu sih? Siapa yang boleh bergaul dengan Allah? Iya, cuma sedikit. Henok. Tulain dah. Nah, paling Richard yang bawang deng tomat dong pikir hari-hari di pasar. Mana orang bergaul dengan Allah? Apa mereka tidak kenal Allah? Mereka kenal Allah, tapi mereka tidak bergaul dengan Allah. Oh Israel kan 400 tahun. Ada bergaul dengan Allah. Mereka dengar Allah. Mereka tahu Allah. Tapi mereka tidak hidup dengan Allah. Mereka tidak bergaul dengan Allah. Tapi ketika kekuatan Allah mereka lihat, dari situ mereka mulai tahu. Oh begini Allah. Tapi tidak lama-lama juga. Begitu mereka bergaul dengan Allah, lama-lama hilang lagi. Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Orang Kristen sekarang, siapa yang bergaul dengan Allah? Kalau saya punya gereja, orang bingung bergaul dengan Allah, Anda bergaul dengan organisasi. Kalau sekarang ribut dengan apa? Oh, mau jadi pelsus, bagaimana mesti jadi pelsus? Begini. Bikin atur di atas gereja supaya teratur. Katanya bergaul dengan Allah itu tetap bergaul di organisasi. Perlu kita organisasi, tapi orang bergaul dengan organisasi bukan bergaul dengan Allah. Saya tanya, siapa aturannya merenungkan tentang firman? Siapa aturannya tidak merenungkan? Kok lebih kepada organisasi? Itu sama orang Israel seperti itu. Mereka orang yang kita kenal Allah, tetapi mereka tidak bergaul dengan Allah. Dan ini kebanyakan gereja seperti itu. Minta maaf, ya. Bukan cuma satu gereja, hampir semua gereja jarang bergaul dengan Allah. Coba kau semua dalam hikmat Allah mau diberitakan, hikmat Allah mau dipikirkan. Apakah mereka suka? Tidak. Orang bilang, oh khotbah itu penting. Ya oke. Coba dia sudah duduk khotbah. Kalau ini ada orang tunggu-tunggu amin. Oh iya. Dia duduk khotbah bukan karena dia suka-suka mau tamat tuh khotbah. Dia kurang tunggu-tunggu. Kapan dia mau bilang amin. Begitu, amin dia. Oh iya. Apalagi kalau gereja tua. Ngonik dengar khotbah tapi tidak bergaul dengan Allah itu. Itu tuh Israel alami. Sekarang kata Tuhan kita mau bikin dalam nama Tuhan. Kamu lihat ini dia. Supaya kamu paham siapa tuh Tuhan itu. Itu luar biasa. Begitu juga orang-orang zaman dulu. Maka itu kasihan tuh Nuh. Nuh mau bilang tentang Allah. Oh, rasa tertawa. Ya.
Karena sama dia orang sekarang. Dan dulu juga dengar khotbah, maksudnya dia pikirannya di khotbah. Dia bilang rica, saudara-saudara, Allah menciptakan rica. Dia berpikiran apa? Berapa 1 liter kan? Oh yo, dia nyenak pikir tuh tentang bagaimana tuh rica boleh tidak. Dia lebih pikir rica sekarang mahal atau murah. Ya, jadi itu yang namanya sulit kita bergaul dengan Allah. Nah, dengan proklamirkan ini Allah memperkenalkan dia punya diri. Nah, kita senang bahwa Ibu Ola bergaul dengan Allah. Tapi tambah lagi, ya, lebih tambah, maka kita akan lebih lagi tidak mempedulikan diri kita. Nah, tetapi kita lebih mempasrah kepada diri. Itu inti untuk Ibu Ola, ya, kita bisa. Dan kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini akan mendorong kita dalam kebangunan rohani kita. Bukan hanya ingatan kita. Tuhan memberkati Ibu Ola, ya. Dan selamat 64 tahun. Amin. Puji-pujian lagi satu. Puji-pujian dari mereka yang duduk di bagian barat. Boleh datang berdiri sini? Karena kita di Zoom, ada Zoom kok ini. Jadi karena ada sampai di Amerika ini deh, boleh Pak Uni Kang, boleh ikut ibadah sama-sama. Itu berdiri sini juga. Berikut trio dari Singko Bersaudara. Sanitemi
Terima kasih untuk segala puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan sehubungan dengan syukur dari Ibu Dr. Olga ini ke-64. Nah, sekarang saudara-saudara, kita diberi juga kesempatan untuk ada persembahan kali ini, yaitu berkat Allah sungguh berlimpah dan tak terhitung. Betapa baiknya Tuhan itu. Karena itu marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh syukur sambil menyanyi, bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Bernyanyilah bagi Tuhan Wah, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bernyanyilah, bersyukurlah, bernyanyilah akan segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Baik, sekarang kita akan acarakan yaitu selebrasi hari ulang tahun dari keluarga. Saya persilakan Ibu Ola untuk dapat memasang lilin dan melakukan yaitu kegiatan sehubungan dengan bersyukur kepada Tuhan. Jadi ini selebrasi HUT, hari ulang tahun. Tapi tentu bagi kita semua ini bukan selebrasi saja. Ini pernyataan. Begitu kan Ibu Ola? Pernyataan syukur hari ulang tahun. Dan pernyataan ini sebenarnya sudah dibuat oleh semua. Yaitu, tapi kali ini bagian dari Ibu Ola yang menyatakan sendiri bahwa dia jadi terang. Walaupun sudah buat-buat, silahkan. Jadi dia akan
dia akan memasang lilin sebagai pernyataan bahwa dia tetap jadi cahaya. Walaupun baru-baru kan dari Papua, jadi cahaya terang di Papua. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, biasanya kalau mau tiup lilin make a wish, tapi untuk sendiri. Tapi sekarang make a wish, tapi semua boleh dengar. Boleh Ibu Ola? Boleh dengar. Bukan di dalam hati tapi semua. Baik, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk sahabat doaku yang boleh bersama-sama dalam perayaan hari ulang tahunku yang ke-64. Kalau 64 tahun berarti kesekali 365, Kang. So, cukup banyak hari-hari yang dilewati. Dalam kitab Mazmur dikatakan hitung orang pe hari-hari, kan? Hari dihitung, ya. Dan bersyukur karena di dalam kehidupan saya ada sahabat doa yang bersama-sama di dalam doa, harapan, dan memberikan begitu banyak perhatian di dalam kehidupan saya. So, hampir 4 tahun menjanda, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, ya. Ketika masih ada dengan pasangan, ketika menjanda, kasih Tuhan itu tetap sama. Dan saat ini I wish, harapan saya kehidupan di 64 tahun 2 hari seterusnya akan menjadi kehidupan yang membuat Tuhan Yesus tersenyum. Saya baca dalam satu buku dari Rick Warren, dia katakan Tuhan itu melihat, ya, menjaga dan melihat. Bukan saja ketika kita berinteraksi, bekerja, ya, tetapi bahkan ketika kita tidur pun mata Tuhan tertuju pada kita, ya. Seperti ketika kita melihat waktu kita anak-anak kita masih kecil, ketika kita melihat mereka tidur, memperhatikan mereka mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, ya, dia sudah terlelap, tetapi mata mama dan papanya melihat dan memperhatikan dia. Seperti itulah mata Tuhan melihat kita dan menjagai kita. Itu sebabnya saya bangga menjadi anak Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena ada
invisible hand yang apa? Ya, memeluk, membuai. Kemudian juga ada invisible eye yang juga memperhatikan setiap saat. Ya, saya bangga menjadi anak Tuhan. Pastor Denny tadi bilang tambah lagi ya, memang mesti tambah. Kenapa? Karena umur makin bertambah, usia hidup makin berkurang. Ya. Kita pikir betul sekali itu. Ya. Oh Esther sudah badengar ini kan? Oh ada. Badengar. Mendengar. Oh ada. Ada. Ada, oke. Ada. 20 hari kita di Ada. KP teman Esther. Ini orang dua berteman sejak SMA. Dia itu nanti datang di sini ketika umur SMA, ya. Karena Esther pe papa itu namanya orang cuma aja panggil Om Bungkus. Karena waktu lahir dia tak bungkus dengan plasenta. Jadi dia pe nama Om Bungkus. Nah, Yohan Motulo, dia kerja keliling-keliling di Bali, di Biak, di mana-mana keliling-keliling. Tapi Tuhan yang merancang kehidupan Esther. Dia kemudian menjadi sahabat saya dan kemudian kami bertumbuh ya, mengenal Tuhan Yesus dan bertumbuh bersama-sama. Ya, nggak ada orang pimpin. Suka-suka orang kasihan karena waktu itu kan memang tuh ada yayasan anugerah masih baru tapi orang kita maksud nggak ada orang pimpin begini tuh orang keinginan dan semangat mau memberitakan Injil bahwa Yesus Tuhan satu-satunya yang bisa menghapus dosa, yang satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga cuma Tuhan Yesus, bukan? Dan itu orang sudah tahu mulai dari kelas 2 itu. Kelas 2 SMA ya. Kemudian orang mulai berjalan. Orang suka-suka mau pergi di penjara, mau pergi di rumah sakit, mau pergi pasar. Sementara orang-orang lain merayakan Natal, teman dengan keluarga ya. Orang kumang pergi berjalan pergi menginjil. Dan itu orang lakukan maksudnya tanpa orang lain dorong, tanpa orang lain pimpin, begitu. Dan setelah orang berpisah sekian lama, hampir 50 tahun, dia pergi di Jakarta, kita cuma jaga-jaga belengko. Kita tetap tinggal di Tondano, Koka. Orang baku, orang baku. Orang baku telepon begitu. Teh, bagaimana? Oh, ada bye-bye. Oh, ngana baru pulang dari Melak kan. Waktu orang pergi di Balikpapan, tuh Esther dapi menginjil di Melak. Dapi latih tuh guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu sekaligus memberitakan Injil di Melak. Melak itu sekitar 2 jam naik oto dari Balikpapan. Jadi orang ada di pulau yang sama tapi tempat yang berbeda. Om baku telepon orang. Oh iyo, sampai kapan ngana di sana? Oh nyanda, ndak lama kita di sini mungkin cuma 1 minggu toh. Begitu juga orang di Balikpapan nyanda lama di bawah pimpinan pendeta Dani yang sebenarnya mesti istirahat Kang Pendeta. Istirahat sayang badan, jo apa mannya ndak tuh semangat tetap. Sampai Esther bilang, aduh kalau orang cuma sakit kaki atau sakit apa begini, bandingkan yang pendeta Dani nyanda. Orang mesti belajar dari suhu begitu. Nah akhirnya akhirnya orang sampai pada kesepakatan baku janji. Kalau Tuhan tadi baku janji dengan orang Israel, maka kita baku janji dengan Esther. Bagaimana? Esther bilang begini, kita pe anak ada di Biak. Ada anaknya 1 ya, anaknya ada 4, 2 perempuan 2 laki-laki. Ini Esther ini DP suami tentara. Pun dia dapat
anak mantu le tentara-tentara. Jadi memang tentara-tentara siap gerak semua tuh di tuh Pak Esther itu sekitarnya. Mari, Encik Trace, mari silakan. Baru habis melayani karena pelayan khusus toh. Jadi Encik Trace baru datang. Kita bilang mesti datang biar telat. Oke, dan akhirnya orang bikin sepakatan. Dia bilang begini, boleh enggak? Orang pergi di biak. Saya bilang, aduh, kita suka sekali. Kita seumur hidup baru berapa kali? Kedua kali tuh pergi di Papua. Tapi di biak belum pernah. Betul-betul. Saya bilang, iya betul-betul. Kita suka mau pergi gitu. Akhirnya orang mau janji. Saya bilang, nanti kita juga pergi pengana di Jakarta dulu, baru orang pergi biak sama-sama. Pergilah orang sahabat ini, 2 orang ini ke biak. Selama orang Pak sedang perjalanan 20 hari di sana, di biak. Tiada hari tanpa itu. Pokoknya di mana-mana karena dia anak mantu, wakil komandan di biak, wakil komandan tentara dang. Di sana katukan mesti jaga-jaga toh begitu. Nah, jadi dia banyak relasi. Pertama dia bilang, "Mak, Mama boleh menginjil akang tapi anak buah tentara-tentara." Jadi pergilah orang pada orang pe kantor, kong pi menginjil patu tentara-tentara. Pakai loreng semua orang, pakai lars. Kong siap gerak orang pe suara. Jauh. Kalau begitu bergetar tuh ruangan, Pak. Seumur hidup baru kali ini kita menginjil Pak tentara. Mari kita bilang makasih Tuhan. Karena ini kan tentara Yesus toh. Orang semua tentara Tuhan Yesus toh. Nah, tentara Tuhan Yesus sekarang melayani Tentara Nasional Indonesia. Ada 2 kelompok di 2 pulau. Atau dia bernama Pulau Biak. Itu Biak itu kok pulau. Ada DP pulau di sebelah, pulau lebih kecil, orang pergi lagi di situ. No. Ada sekitar 200 lebih tentara di 2 tempat ini. Mardorang dorang terima Yesus kumang betul-betul. Bahkan ketika malam hari orang kasih kesempatan kalau ada tuh tentara-tentara ini yang mau suka datang bercerita, mau curhat atau apa, dibuka kesempatan dang. Kan orang jadi datang. Tuh tentara tegap-tegap itu datang masih pakai baju tentara, toh. Mar ketika dorang bacurhat, pamalele air mata. Biar tentara tetap punya perasaan yang sama, sangat normal. Kalau dorang ingat dorang pe mama, kalau dorang ingat dorang pe papa, keluarga, dorang menangis karena kan ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Toraja, ada yang dari NTT, dari seluruh Indonesia. Jadi itu pengalaman spesial for Esther dan kita. Di samping juga melayani tuh tentara-tentara, orang juga melayani ada tuh DP nama OPM, Operasi Papua Merdeka. Di sana masih banyak orang yang suka organisasi. Oh iya. Nah ini organisasi ini masih banyak ketuk DP pengikut-pengikut di sana. Dorang masih suka, dorang mau merdeka sendiri, begitu. Nah, sekali waktu ada seorang oma. Dia DP suami pemimpin. DP suami atau tuh DP anak ya, pemimpin tuh OPM itu, baru meninggal. Luar biasanya itu pemimpin ini, Bapak Karma namanya, Esther baku dapat dia di rumah sakit atau di penjara di Jakarta. Kong dia berjanji nanti kita mau cari tuh itu keluarga di Biak. Betul. Jadi waktu orang pergi di sana, ada dorang
tinggal nak juga jauh dari itu orang pe tempat mungkin 20 sampai 25 menit kalau pakai oto dah. Sekali waktu Esther bilang, orang mesti pergi lah di sana. Pi baku dapat yang tu omak karma itu. Iya, orang pergi. Bapak dia pe anak mantu. Ini Bapak Eki pe anak, pe ajudan, ada dengar orang bawa cerita ini. Kung Bapak Eki pe ajudan ini picari tuh omak karma itu pe rumah. Supaya orang ndak mau putar-putar le kata picari jo. Orang picari dapat. Omak karma tak kage. Karena ada oto DP nama oto maung. Di sini ndak ada, meong banyak, mar maung ndak ada. Tuh oto itu kok khusus, memang khusus for daerah-daerah tertentu dang. Nah di Biak itu ada 2 oto seperti itu, satu komandan punya, satu wadan punya. Wadan tuh Esther pe anak mantu toh. Bicari lah. Jadi ini 2 ajudan pergi pakai tuh oto itu oma karena setua, sekurang duduk-duduk gitu. Toh berapa? 88 tahun. Duduk-duduk dang. So ndak banyak kalau mau kemana-kemana mesti pakai tongka 4 kaki. Kong itu oma tak kaget, shock dia, karena ada tentara masuk pada rumah. Kok dia pikir-pikir mau datang apa ke yang ini tentara ini mau datang tangkas suku maling pak kita, begitu no? Dong datang, selamat pagi oma, selamat pagi. Kok oma belum begini, oma karma. Oh, mau datang tangkap pak kita. Kasih yang tuh oma kang. Kong si ajudan bilang, oh nyanda. Orang mau datang bilang Pak Oma bahwa Oma ada tamu dari pusat. Tamu dari pusat. So, itu tuh Ibu Esther, gitu, tamu dari pusat. Oh iya. Akhirnya sesudah itu beberapa hari kemudian orang pergi kong baku dapa. Ternyata Oma Karma ini Oma menginjil. Dia beritakan Injil, pokoknya dia semangat beritakan Injil luar biasa. Oh, jadi orang jadi juga termotivasi sedang Oma Karma so begini tuh umur menginjil apalagi orang. Oh, nah jadi waktu pertemuan itu kita berpikir Tuhan itu luar biasa. Tuh Tuhan baking tuh jaringan-jaringan dang. Sama dengan kalau tuh laba-laba, oh, baking tuh jaringan-jaringan, sondor orang tahu, oh, sama juga yang orang ini mana kok orang baku kenal satu dengan yang lain, oh, sebelumnya, tapi Tuhan panggil, Tuhan baking orang dia pe jaringan untuk mendoakan. Teman saya Esther sementara membaca buku, dia baca buku tentang doa. Dia bilang lah, so betul tuh udah baking itu di Tananu. Kita bilang orang ini so hampir 20 tahun. So 20 tuh atau so hampir 20. So lama orang ini udah berdoa. So betul kali itu dia. Itu doa itu ndak kelihatan. Tuh dia pe kuat dan tuh dia pe power, tuh dia pe kuasa. Kuasa doa ndak kelihatan tuh. Mari waktu orang berdoa for orang-orang di Jakarta, waktu orang berdoa supaya ada pertobatan di mana-mana toh, Tuhan menjawab. Dan Tuhan baking tepat pada waktunya. Orang itu cuma alat. Waktu orang berdoa, orang bersyukur. Tuhan kasih kesempatan, orang mengisi orang kehidupan dengan apa? Jadi pendoa-pendoa. Bayangkan dari dulu 40 tahun, so berdoa. Sekarang so lansia, toh. So sekian lama jadi pendoa. Orangnya nak mau kejar, oh DP upah. Nah, bukan itu. Yang orang mau baking ialah supaya Tuhan Yesus tersenyum. Lihat napa kita pe anak-anak jadi Tuhan Yesus pe kebanggaan toh. Nah, orang bersyukur karena orang boleh melakukan ini dengan senang hati, dengan gembira, dengan tulus, dengan rajin. Dan kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan for orang itu kan kerja Roh Kudus semua toh.
Tapi kalau orang mau melakukan, kalau orang mau doa, ya toh, Roh Kudus bekerja dalam hati orang masing-masing. Tapi kalau orang mau lakukan dan orang bersyukur karena apa? Orang menerima dorongan, motivasi kerja Roh Kudus itu di dalam hati dengan cara sama dengan orang ini. Semoga orang tetap melakukan, dan ada satu pokok doa yang kita minta didoakan. Orang berencana, sebenarnya Esther berencana mau datang. Nah, orang mau pergi menginjil bukan di Papua lagi, tetapi kepada orang-orang Papua yang ada di Minasa. Di mana dorang? Tanda tanya Pak Ibu Nor, di kampus. Orang mau pergi menginjil di kampus Unsrat dan di kampus Unima. Mencari tuh orang-orang ini. Dan siapa aja tuh orang boleh baku dapat akang, no? Dan alangkah baiknya orang tuh bikin program penginjilan 1 kali 1 bulan. Orang pasiar kemana-mana, pi di pasar, pi kobong, pi mana, pi menginjil, toh. Jadi orang melakukan apa yang orang doakan dan mendoakan apa yang orang lakukan. Oke, so terpanjang weta, makasih banyak. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Ulang ya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Engkau padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah
rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indahnya ya, kita boleh menyaksikan Ibu Ola dan keluarganya, adik kakak yang boleh mereka, kakak ya sorry, kakak-kakak yang boleh ya mereka saksikan, dan mereka hendak mempersaksikan itu juga ya. Mereka tidak saja mengalami, tapi hendak mempersaksikan itu. Karena itu kita naikkan doa syukur untuk apa yang kita nikmati dan lihat ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan yang telah menciptakan manusia, Tuhan juga yang membuat keluarga, Tuhan juga yang membuat usia, dan mereka menyaksikan ini terutama dalam usia Ibu Olga yang ke-64 tahun. Bagaimana Tuhan mereka menyaksikan kehidupan di dalam Tuhan, dan mereka menyaksikan Tuhan kepada orang lain. Oh, betapa berterima kasih kami Tuhan juga menyaksikan peristiwa ini, mendengarkan kesaksian ini, dan melihat syukur mereka. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan terutama Tuhan kepada Ibu Olga, berikan dia lagi hikmat dan kasih, agar supaya dia lebih lagi akan melakukan apa yang tengah dia lakukan dalam kehendak-Mu. Kami memuji Engkau. Kau menyertai keluarganya, anak-anak dan cucu, baik yang ada di Amerika, ada di Indonesia, atau ada di Manado. Tuhan yang akan menyertai. Demikian juga famili yang ada tersebar dimanapun, ada adik kakak bersama ponakan dan cucu, kiranya Tuhan juga akan menyertai mereka. Dan Bapa, kami berdoa berikan kesehatan kepada mereka, dan berikan juga kecukupan, bahkan melimpah di dalam kasih setia Tuhan untuk kebaikan, supaya mereka Tuhan boleh menjadi terang bagi dunia ini. Bapa, Engkau kenal mereka dengan segala keterbatasan. Karena itu Engkau menjaga mereka, bahkan protek mereka dalam kehidupan ini. Kami Tuhan bersyukur bersama dan terikut di dalam yaitu kesaksian ini untuk kami memuliakan Tuhan. Betapa Tuhan itu baik adanya. Karena itu Tuhan tetap menyertai mereka, tetap menyertai keluarga ini. Dan beri mereka menjadi cahaya di Tondano dan dimanapun mereka berada. Dan Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kami sekalian. Engkau memakai kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi terang. Kami menyaksikan ini, kiranya kami juga menjadi saksi Kristus. Bapa di surga, ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan dan untuk selebrasi ini. Tuhan tetap menyertai dan memberkati dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdiri, kita nyanyi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baik untuk Ibu Olga Sayosingko, keluarganya, kakak beradik dan famili seluruhnya. Sukacita Allah melingkup hidup kamu sekalian dalam berkarya dan mengabdi. Berkat Allah yang tak berkesudahan menjadi bagian hidupmu kini dan selamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan. Ambil alih ya Pak Walda. Sambutan hari ulang tahun yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Vera Matindas. Dipersilahkan. Puji Tuhan. Shalom, damai di hati. Kiranya shalom ini bukan hanya menjadi perkataan saja atau kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh lahir dari hati kita yang tulus, mengucapkan dengan tulus selamat hari ulang tahun ke-64 terkasih Penatua Dr. Olga Sayosingko M. Hul ke-64 tahun pada tanggal 19 Agustus 2026. Dengan harapan kiranya terus setia di dalam melayani Tuhan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang Puji kembali. Tuhan. Shalom. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih pendeta. Memang semua orang mau menjadi berlian, tetapi tidak banyak yang rela dipotong. Tapi mari orang belajar dari berlian. Meskipun digesek, dia tidak akan tergores. Meskipun dibakar, dia tidak pernah akan meleleh. Dan meskipun kecil, dia tetap berarti dan bersinar. Seperti itu kehidupan kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari teman Ibu Olga dari Jakarta, Ibu Esther Motulo. Diberi kesempatan. Ya, terima kasih. Happy birthday lah. Dan semua teman-teman sahabat doa. Kita pertama-tama kita mau kasih kenal dulu. Kita sudah kenal banyak, Ola sudah cerita banyak tentang sahabat doa. Dan saya tadi ketika firman diberitakan,
saya dapat berkat banyak sekali. Saya terbayang kita semua yang percaya Tuhan Yesus, kita dilahirkan dari salib itu, anugerah itu, dan firman itulah jadi blueprint kita. Jadi kita punya satu suara. Kan saya dengar tadi nih suara. Saya senang sekali dengar suara Kak Utu, Kak Lili sama Ola nyanyi bersama. Suaranya Kak Lili itu sama suara Ola. Jadi saya yakin suara kita anak-anak Tuhan juga, karena kita lahir dari salib yang sama. Jadi sebenarnya suara kita, visi kita, misi kita itu sama. Jadi firman Tuhan tadi mengingatkan, jangan kasihan lupa siapa Allahmu. Itu benar-benar menginspirasi, menguatkan saya pagi ini. Terima kasih Pak Pendeta Denny. Nah saya ada bikin nyanyian ke alat peraga. Tapi sebelumnya saya mau kenalkan dulu, ada teman-teman saya yang datang. Jauh dari Biak, dari OPRF lah. Ada Bu Yuni dari OPRF. Ada anak saya juga hadir. Nanti sebentar mereka mau sharing sedikit, saya singkat. Kemudian ada satu sahabat lama dari kami pelayanan dulu di Jakarta. Itu namanya Suster Yuli. Tapi dia nggak bisa kasih lihat video karena sedang mendampingi suami sedang sakit. Tapi dia bersemangat. Dia kenal Pak Denny, Pak Freddy Siwi. Dan itu kejadian sebelum kami menikah, pernah melayani di Jakarta, sampai sekarang masih terjalin komunikasi. Terima kasih Suster Yuli, dia juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Ola. Nah kita mau nyanyi sama-sama lagu ini. Lagu yang biasa kita nyanyikan, tapi mesti lebih jauh lagi, jauhin lagi supaya full di kamera. DP lagu begini. Selamat ulang tahun buat Ola. Pagi, siang, sore, malam, Tuhan Yesus sayang. Amin. Bersama anak-anak dan semua cucu, serta sahabat doa, sungguh Yesus sayang. Tuhan Yesus, ku berterima kasih atas kasih sayang dan hikmat-Mu buat Oma Ola dan torang semua. Takkan berakhir kasih setiamu dalam hidupku setiap hari sampai selamanya. Jadi DP lagu dang gini. Selamat ulang tahun buat Oma Ola, begitu ya. Pagi, siang, sore, malam, Tuhan Yesus sayang. Kamu boleh menyanyi semua bersama anak-anak dan semua cucu kita. Ulang ya. Ya. Kita enggak tahu kasih keluar kok DP apa namanya? Belakang. Tunggu dulu. Mulai. Selamat ulang tahun buat Oma Ola. Pagi, siang, sore, malam, Tuhan Yesus sayang. Pagi, siang, sore, malam, Tuhan Yesus sayang. Bersama anak-anak dan semua cucu, serta sahabat doa, sungguh Yesus sayang. Bersama anak-anak dan semua cucu, serta sahabat doa, sungguh Yesus sayang. Gitu kan? Ya. Tuhan Yesusku DP kor itu dang. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku, berterima hilang DP ini itu kan. Tuhan panjang umurnya, panjang umur. Tuhan Yesusku berterima kasih atas kasih sayang dan hikmat-Mu buat Oma Ola dan torang semua. Dan torang sama takkan berakhir kasih setiamu. Takkan berakhir kasih setiamu dalam hidupku setiap hari, setiap hari.
sampai selamanya. Terima kasih. Kemudian dari Biak boleh mau sharing Sadiki? Oke, Biak, Biak. Biak ini, Biak, Papua. Halo Oma Oya. Ya, Dede. Ada Dede, ada Tabi, dan ada Mama Yuni di sini. Halo. Mama Yuni. Halo. Shalom. 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 Halo. Mana Kami mau mengucapkan, halo Oma Oya. Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Oma Oya. Mungkin dari Dede sedikit mau kasih sedikit sharing tentang bagaimana kebaikan Tuhan Yesus saat Oma Ola di sini dan Oma Esther. Jadi tadi yang Oma Ola sudah sampaikan dengan persahabatan dengan Oma Esther. Jadi apa ya, jadi inspirasi juga buat kami semua di sini, persahabatan yang menjadi kesaksian. Terus untuk Oma Ola juga terkhusus Dede melihat bagaimana Oma Ola menjadi sosok perempuan yang menjalankan peran dengan sungguh-sungguh sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang tiang doa yang sangat kuat. Peran Oma Ola bukan hanya memberikan perannya selalu memberikan yang terbaik, jadi lebih dari menjalankan kewajiban. Terlebih dengan hari-hari Oma Ola dan Oma Esther di sini, itu juga. Dan senang sekali boleh ikut dengar persekutuan Oma Opa Sahabat Doa hari ini juga menjadi inspirasi buat kami di sini bahwa melayani bukan hanya saat muda dan kuat, namun sampai masa tua pun tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, dan Dede bersyukur lihat Oma Ola karena sudah yakin betul tentang dan mengalami keselamatan itu, punya semangat yang luar biasa membara agar lebih banyak orang yang kenal keselamatan itu, bahkan keliling-keliling sampai ke Indonesia Timur untuk menggelorakan api keselamatan itu, lebih banyak orang yang kenal. Jadi akhirnya benang merah dari semuanya, kami melihat ketika seseorang sudah mengalami kasih dan keselamatan Tuhan, hidupnya menjadi respon untuk Tuhan. Jadi dari masa muda, dalam keluarga, sampai masa tua, dan yang paling indah, kesetiaan itu tidak berhenti pada dirinya, tetapi jadi warisan bagi generasi semuanya, generasi berikutnya. Jadi itu Oma Ola yang kami mau sampaikan dari Biak. Salam dari kami semua, dari Kak Eki, dari prajurit semua di sini. Kami semua bersyukur Tuhan boleh kirim Oma Ola sampai di Biak. Dan selanjutnya ada Mama Yuni juga dari Opiaref mau ucapkan ulang tahun buat Oma. Tahun. Baik. Iya. Ya, Mama Yuni. Ya. Halo, shalom. Halo. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih karena sudah menghubungkan saya dengan saudara saya, Ibu mamanya Tabita, maaf sudah lupa nama jadi saya sebut Mama Tabita. Dan juga Mama terkasih, Mama Esther, dan juga Mama Ola yang pada hari tanggal 19 ya ulang tahun. 19. Iya. Selamat ulang tahun buat Oma terkasih, karena Oma terkasih sudah boleh bertambah satu usia di usianya yang lanjut. Tuhan baik, sehingga Tuhan bisa menuntun Oma terkasih berdua mulai dari Jakarta hingga tiba di Biak dan jumpa dengan saya dan keluarga, dan Tuhan sudah menjaga Oma berdua, terutama Oma Ola sudah memberitakan firman Tuhan bagi kami di Jemaat Nil Opiaref. Di jemaat kami luar biasa sekali Oma, buat Oma berdua.
Tuhan itu baik ya, Tuhan selalu menuntun dan menjaga dan setiap orang-orang yang selalu mengasihi Tuhan untuk memberitakan firman-Nya kepada kita. Uh, di saat ini saya bergabung dengan sahabat doa. Saya juga mengucap syukur dan memberikan banyak terima kasih karena kasih Tuhan sehingga kita bisa bertemu satu sama lain melalui Zoom ini. Puji Tuhan, saya sangat bangga dan melihat semua hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom ini melalui HP, tetapi kasih itu mengingatkan kita sebagai salah satu keluarga yang walaupun jauh tetapi bersatu di dalam Tuhan. Di sini saya menyampaikan banyak terima kasih buat Oma Esther dan juga Mama Tabita yang sudah menganggap saya sebagai keluarga, dan saya juga menganggap mereka sebagai keluarga sehingga saya memiliki orang tua terkasih berdua, Oma Ola dan Oma Esther. Tuhan memberkati selalu Oma di usianya yang baru dan tetap jadi orang tua yang baik bagi kami semua. Dan berkat-berkat Tuhan selalu melimpah di tengah-tengah kehidupan kedua Oma terkasih, terutama Oma Ola yang bertambah usia. Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang. Salam dari Papua buat kita semua. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih Mama Yuni. Terima kasih bunganya cantik. Oh iya, bunganya subur ya. Bunganya subur, bunganya bagus. Oh, terima kasih. Ya, ada video gede. Ya. Lanjut. Video menyusul. Oh, videonya belum bisa ya? Iya, video menyusul. Ada nanti hadiah dari prajurit di sini untuk Oma Ola, tapi menyusul Oma. Oh, baik. Ya. Luar biasa. Salam sayang buat semua prajurit. Bukan cuma prajurit nasional, tetapi juga prajurit Tuhan Yesus. Ya deh ya. Oke, Oma Oya. Tabitanya mana? Tabita Oma Oya. Satu jalan ke rumah. Ya. Bapak. Menyanyi sama-sama. Hanya satu jalan. Nyanyi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Makasih semua. Semua. Ya. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan ucapan-ucapan selamat dari Biak. Itulah kecanggihan dunia sekarang ini. Biar ada di Biak, orang ada di Tondano, tapi orang boleh baku dapa muka dengan muka. Ya, luar biasa. Melalui Zoom. Ya, melalui Zoom. Ya, luar biasa. Satu puisi lagi nih kita bawa. Salah-salah taso tulis punya mau baca. Tetap pulang di rumah nak sono. Nak coba baca tuh puisi satu. Nah, puisi dari aku untuk adikku yang baik. Aku titipkan kata kepada angin agar ia berbisik lembut di telingamu. Aku selipkan doa setiap malamku, meminta kebahagiaan untukmu, adikku. Dari aku untuk adikku sayang. Aku
akan selalu ada. Setiap langkah yang kau lewati, melihatmu tersenyum di setiap langkah, menjadi bayangan yang selalu ada untukmu. Meski kita sering ada cekcok karena hal-hal yang kecil, tetapi aku selalu mengasihi dan mencintai. Aku menulis ini dengan hati, bukan dengan tinta yang bisa dihapus. Kenapa aku menuliskan kata-kata ini dengan hati? Karena kata-kata akan lebih nyata bila ditulis dengan perasaan. Panjang umur adikku. Tuhan Yesus akan memberkati hari ini, besok, dan selama-lamanya. Terima kasih. So akhir tarik menangis. Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara dan kita akan mendengarkan ucapan terima kasih akan dibawakan oleh kakak kami, Bapak Deki Singko. Persilahkan. Terima kasih. Yang kami hormati Pendeta Denny, kami sapa dengan kasih. Bapak Ibu yang tergabung dalam sahabat doa, pagi ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Ya, istimewa untuk adik kami. Kami 3 bersaudara dan sampai sekarang masih Tuhan kehendaki kami berada di tengah-tengah keberadaan kita sekalian. Banyak hal yang kami rasakan dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Namun itulah sebabnya kami boleh berada sampai dengan hari ini, karena begitu kuatnya cinta kasih Tuhan terhadap kami sekeluarga. Itulah sebabnya pagi ini
Kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok doa ini teristimewa. Berterima kasih kepada semua berkat Tuhan yang kami boleh rasakan sampai dengan detik ini. Nah, dengan selesainya rencana yang baik dari Tuhan di pagi hari ini untuk kami kakak beradik dan atas firman Tuhan yang sudah ditebarkan oleh kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta Denny bersama kehadiran Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok doa ini, kami mewakili adik kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Acara kita masih akan berlanjut dan kita akan ramah tamah bersama bukan di ruangan ini, tapi kita akan pindah di ruangan belakang. Dan untuk doa pelayanan kasih kami minta kesediaan dari Ibu Pendeta Christine Sampau Steha sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Tiberias Kiniar. Kami undang dengan kasih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari berdoa. Inilah yang kami punya Tuhan. Hati yang selalu mau menghamba di hadapan-Mu. Karena siapakah kami Tuhan? Kami ini bukan siapa-siapa. Dan kami tidak mampu untuk berbuat apa saja tanpa kekuatan, tanpa kasih karunia, anugerah, kemurahan yang Tuhan kasih. Saat ini Tuhan dalam perjumpaan iman bersama dengan keluarga Sayo Singko, Ibu Olga yang berulang tahun ke-64, dan juga sahabat doa dalam persekutuan, dalam pertemuan ibadah saat ini. Kami memanjatkan syukur di hadapan-Mu. Seraya mengucap syukur untuk hari baru, untuk nafas hidup, untuk kesehatan yang tetap terjaga, tapi juga kemampuan untuk melangkah keluar dari rumah, beraktivitas, berkumpul, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Seperti saat ini kami percaya perjumpaan-perjumpaan seperti ini menumbuhkan iman percaya kami, tapi
terarah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di kesempatan ini kami boleh merayakan sukacita ulang tahun ke-64 dari Ibu Olga Sayosingko. Kami percaya di balik angka 64 tahun ada cerita kehidupan yang memuliakan Engkau Tuhan. Di balik angka 64 ada lika-liku kehidupan yang telah ditempuh dijalani bersama Tuhan. Bersama dengan almarhum suami Bapak Yance Sayu. Bersama dengan anak-anak. Bersama dengan cucu-cucu. Bersama dengan kakak-kakak tercinta, ponakan, dan semua sahabat relasi yang telah bersama-sama dengan Ibu Olga selama ini. Ada berbagai cerita kehidupan telah diukir, tapi juga karya kehidupan yang tidak akan pernah lepas dari ingatan orang-orang tentang kebaikan, tentang nasihat, tentang nilai-nilai kehidupan yang telah diabadikan dalam kehidupan kekasih kami ini. Di usia yang ke-64 kami memanjatkan doa permohonan kami, Tuhan kasih akang kesehatan yang tetap terjaga. Kasih akang kesehatan yang tetap prima di usia yang lanjut, di usia 64. Kasih akang Ibu Olga hikmat, kebijaksanaan yang tidak pernah akan lekang sekalipun usia bertambah. Berikan juga ya Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk terus menjadi pembawa sukacita, kegembiraan, kedamaian di lingkungan kakak beradik, keluarga besar, tapi dimanapun kekasih kami ini berada. Biar kebaikan Tuhan dinyatakan di sepanjang usianya, sekalipun di usia yang sudah lansia. Dia tetap semangat, dia tetap punya kegembiraan, sukacita, kerendahan hati, dan semua yang telah Tuhan taruh bagi dia. Kekayaan kasih karunia Tuhan yang memberkati kehidupan banyak orang. Teguh-teguhkanlah dia untuk mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan titip di sepanjang hidupnya menjadi berkat. Lengkapi sukacita kekasih kami ini. Diberkati bersama dengan keluarga besar Sayosingko. Anak-anak yang ada di dekat tapi juga yang saat ini berada jauh dipeliharakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi kerinduan Ibu Olga di masa tua, Tuhan dalam campur tangan-Mu dibuat Tuhan berhasil. Dan segala sesuatu yang telah dia kerjakan dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan masyarakat, di mana keluarga ini hidup berbaur, berbakti dan melayani. Biarlah itu menjadi ukiran kisah kehidupan yang menceritakan tentang Tuhan pebaik yang telah Tuhan titip untuk keluarganya dan juga dia pakai untuk memberkati banyak orang. Maka terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Ketika dalam sukacita ini juga kami akan menikmati berkat Tuhan. Tuhan, kuduskan makanan minuman yang telah disajikan. Kembalikan berkat bagi keluarga. Karena kami percaya memberi dalam pekerjaan Tuhan, orang tidak akan pernah kekurangan. Berbagi berkat adalah panggilan kehidupan orang percaya. Berkati juga mereka yang sudah menyibukkan diri untuk mempersiapkan makan dan minuman. Berkati pula mereka, tapi juga berkati kami semua yang akan makan bersama di saat ini. Dengan sukacita iman, kami pun menyambut berkat Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, roti kehidupan
dan air kehidupan kami. Haleluya. Amin. Banyak selamat, Tuhan memberkati. Makasih pendeta. Bapak Ibu, makanan telah disiapkan.